Yo, selamat datang lagi di channel Cantoto Panel Story. Kali ini kita akan melanjutkan cerita manhwa yang berjudul Riches Can Buy Royalty. Yo, langsung aja kita ke ceritanya. Gak usah banyak basa-basi, ntar nasinya basi. Seng Yuan sudah masuk di dalam kamar hotelnya. Ding! Ada grup BA masuk. Tidak ada seorang pun di jurusan perdagangan internasional kami yang mengendarai Glikla. Ya, kamu akan menyebarkan rumor. Setidaknya lakukan sedikit pekerjaan rumah. Tidak, di departemen kami bahkan di seluruh sekolah studi internasional tidak ada yang mengendarai G-Class. OP sekali, jelas-jelas hanya menggertak saja. Mari kita anggap itu sebagai lelucon. Tidak ada biaya untuk menyebarkan kebohongan hari ini. Rupanya di grup BA sekolah itu kini mengobrolkan tentang kesuksesan seorang. Aduh, ini adalah screenshot komentar online yang dikirimkan kepadaku. Kata Seng Yuan, sebenarnya mendapatkan kebijakan online adalah petanda baik. Itu memicu diskusi dan meningkatkan ratingku. Aku juga dapat mulai memberikan lebih banyak petunjukan lead departemen mana yang berada di tahun berada dan jurusan aku selama tidak menggunakan nama atau kelasku. Kedengarannya bagus. Anjay, kalau begitu mari kita belanja. Yuk kita kesampingan proyek startup dulu untuk saat ini dan melihat kejutan apa yang disiapkan oleh sistem. Hai sistem, keluarlah. Saat ini Anda memiliki dua kesempatan lotre. Apakah Anda ingin mengundinya sekarang? Iya tentunya, kata Seng Yuan. Selamat kepada host telah memenangkan toko depan seluas 500 meter di Taman Elegan Yongsi. Harap klaim dalam 1 minggu kantor penjualan Taman Elegan Yongsi. Wow, sungguh ini mewah sekali. Toko depan Taman Elegan Yongki itu kompleks paling mewah di Kota Bintang. Ini akan mendatangkan pendapatan sewa. Bahkan jika aku tidak membuka bisnis di sana, aku bisa mengumpulkan pundi-pundi kekayaan lewat cara menyewakannya. Oh, masih ada 1 kali undian. Oke, undi lagi. Ting, selamat. Host memenangkan 2 poin penyesuaian atribut untuk statik kebugaran. Atribut kebugaran, jika aku bisa menyesuaikan lemak tubuhku atau berat badanku, aku akan menyelesaikan misi kebugaranku dalam waktu singkat. Dari sistem ke sistem lagi. Ini sangat omosiroi. Aku tipe langsing, sulit untuk membesarkan badan. Mari kita tingkatkan berat badan. Ting, Anda telah meningkatkan panel kebugaran. Tinggi Anda 182, berat 70 kg, kesehatan 70, BMI 28, lemak tubuh 19,5%. Menerapkan perubahan 1% dan 2% terus seperti itu sampai 99%. Wow, sugoi. Di sini nampaknya tubuhku mulai berubah. Penginstalan sistem sungguh menarik. Modifikasi atribut selesai. Mari kita lihat. Ditambah kenaikan berat badan dari pelatih Coach Lee berapa? Badan gua terasa lebih sispek dan berisi. Nambah 5 kilo otot masih belum cukup untuk tujuan akhir.
tapi ini terasa poin-poinnya ini luar biasa. Di sini batin Shen Yuan sangat mendambakan dikagumi oleh cewek-cewek. Sepertinya ada dua pola dengan sistem ini. Tingkat kasih sayang yang lebih tinggi memicu hadiah. Mencapai jumlah NPC dengan kasih sayang tinggi tertentu juga membuka hadiah. Wow, semakin banyak cewek-cewek yang akan tergila-gila kepadaku. Jadi aku perlu memperluas jaringanku supaya impianku menjadi kenyataan. Baiklah, kita lihat apa lagi yang ada di dalam toko sistem. Aku berencana untuk belajar dan mendekatkan diri kepada guruku Ibu Li Konsuler. Pada saat yang bersamaan, mari kita lihat gunakan kartu belajar berefisiensi tinggi ini. Dengan begitu, aku akan memiliki lebih banyak topik untuk diajak bicara dengannya. Di hari berikutnya, aku tetap pergi ke gym dan terus belajar supaya aku pintar. Shen Yuan membelikan Chena sebuah Master MC20 dan dia sendiri mendapatkan sebuah G kelas 63. Impian mobil mewahku menjadi kenyataan. Kemudian beberapa hari kemudian di pameran kerja di internasional. Hei, apa kau dengar? Investor di balik startup base rumornya dari jurusan bisnis dengan spesialis perdagangan internasional dan mengendarai G-Class. Mobil itu lebih dari 3 juta yuan. Tidak mungkin orang seperti itu belajar di sini. Benarkah seperti itu? Oh, ayolah, seseorang dengan mobil seperti itu kulihat di perguruan tinggi swasta yang level tingkatnya keman kedua. Tidak mungkin. Ayo kita ke pameran saja. Lagi pula, perusahaan di sini bahkan bukan perusahaan besar, hanya bisnis lokal kecil-kecilan dari Start City. Benar juga, ini berbeda dengan pabrik-pabrik di Chengzhen. Berpindah tempat di auditorium sekolah. Wow, kakak senpai, bukankah keluarga Anda memiliki perusahaan? Kenapa Anda di sini di pameran ini? Hei, kamu belum mengerti ya? Untuk belajar dari bisnis lain, seorang manajer yang baik harus terus berkembang. Wow, kakak senpai, jika aku tidak dapat menemukan magang ataupun pekerjaan, bisakah aku bergabung dengan perusahaanmu? Dia cuman kepengen nebeng doang lu mah. Tentu saja, kirimkan saja CV-nya kepadaku. Aku akan membantumu mendapatkan pekerjaan impianmu. Wow, benarkah? Terima kasih kakak senpai. Adik-adik juniorku, jika kalian masih mencari loker, jangan ragu untuk melamar pekerjaan ke perusahaanku yang sudah terkenal ini. Sebagai sesama alumni, aku akan membantu kalian sebisa mungkin untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Oh, orang ini datang bukan untuk pamer-pamer, bukan? Dia datang sini untuk pamer dan menggoda cewek-cewek. Anjay, serius. Senior sombong itu harus pamer lagi. Oh, dasar. Andai saja uang ada di sini, dia pasti akan menumpahkan something tepat di kepala orang itu. Senior, kita mampu dan rendah hati, tidak seperti Shen Yuan hanya menjalankan kafe dan mengejar wanita yang lebih tua. Benerkah? Menjalankan kafe versus memiliki perusahaan, perbedaan yang sangat besar. Shen Yuan sangat payah dan tidak tahu apa-apa. Jangan sebut dia lagi. Setelah apa yang dia lakukan pada kita, apa sudah kehilangan semua rasa hormat padanya? Hei Junior Tan, ada waktu setelah pameran nggak? Apakah kamu mau makan malam denganku? Tentu saja. Tidak lama kemudian, ada mobil BMW G-Class yang super mahal melintasi di depan mata mereka. Tunggu,
bukankah itu mobil dilarang di kampus? Apa yang terjadi di sini? Sebentar, apa itu G-Class yang super mahal itu? Oh, bagaimana bisa orang yang kaya raya itu sekolah di tempat kita? Hei, Wingon, orang-orang sudah membicarakan sepanjang minggu rumor ada mahasiswa yang menginvestasikan 10 juta di startup yang mengedapan itu. Aduh, apa maksudmu? Iya, startup baru maksud gua. Jika orang kaya itu benar-benar mahasiswa di tempat ini, jauh lebih menarik daripada senior-senior yang lain yang hanya cetek-cetek aja duitnya. Jika aku bisa mengenalkannya, aku membatalkan kencan malam ini. Uang tua, cowok tua, apa kalian berdua lakukan? Mau numpang kembali ke asrama? Di sini Seng Yuan pengen ngasih tumpangan kepada teman-temannya. Seng Yuan, dia yang menyetir. Orang kaya itu Seng Yuan. Dia di sini, dia muncul, anjay, kata orang-orang. Anjir, ternyata dia datang terlambat. Dia bilang ingin datang tepat waktu. Dasar orang gila, bicara datang soal tepat waktu. Dasar Seng Yuan. Minggir. Tidak mungkin, tidak mungkin Seng Yuan, dia pasti sopir bukan? Di sini dia melihat ke belakang. Tidak ada satu orang pun di mobil itu. Hei Nona Matre, apa yang sedang kau lihat? Kalian terlihat licik rupanya. Minggir ya, kami akan masuk ke mobil dulu. Ini mobil Seng Yuan yang mewah. Kamu, bagaimana bisa orang seperti dia sekaya ini dan tidak ada satupun dari kita yang tahu bahwa Seng Yuan adalah orang kaya yang menginvestasikan dana 10 juta itu. Apa menurutmu jika kita minta maaf kepadanya, apa dia akan memaafkan kita? Aku tidak tahu. Kita sudah menjelek-jelekan Seng Yuan begitu berat. Dan begitu saja berita bahwa Seng Yuan adalah orang yang memiliki G-Wagon menyebar di kampus-kampus. Hei Mimi, lupakanlah cowok-cowok yang lain. Mulai sekarang, satu-satunya tujuanku adalah cowok yang bernama Seng Yuan. Benar kan? Jika itu miliarder berusia 60 tahun, gadis-gadis mungkin akan ragu. Tapi Seng Yuan berusia 21 tahun, tinggi dan tampan lagi. Apalagi yang kamu inginkan? Aku menemukan WeChat-nya. Lihat bagaimana aku menaklukkannya. Jangan mimpi. Bukankah kamu sudah punya pacar? Itu tidak masalah. Memangnya kenapa? Jika Seng Yuan memberiku kesempatan, aku akan mencampakkan pacarku sekarang dalam 5 detik saja, seperti memejamkan mata. Nampaknya di kantor Seng Yuan, Sister Yingzi. Gadis ini bernama Long Jihan. Jinghan, ada apa kau ke kantorku? Kamu bekerja dengan Seng Yuan di startup base, benarkah? Bisa kamu memperkenalkan aku dengan Seng Yuan? Hei Jinghan, kamu hanya mahasiswa tingkat 2. Kamu seharusnya menyiapkan diri untuk memimpin klub penyiaran. Kenapa tiba-tiba tertarik pada kewirausahaan? Tidak Kakak Jingzi, pasar kerja saat ini sulit. Untuk mencari lowongan kerja juga kita harus berdesak-desakan seperti itu. Sepertinya aku harus menyiapkan diri dari awal tentang semuanya. Batinku sempat percaya pada omongannya sejenak. Tetapi jujur saja, Jinghan dipanggil gadis naga kecil karena suatu alasan. Tingginya 168 cm, bentuk tubuhnya sempurna, wajahnya cantik, auranya bagus lah pokoknya. Sebenarnya dia akan menjadi pasangan yang cocok buat sang raja. Tunggu,
Apa yang sedang aku lakukan? Apakah aku hanya petugas yang akan menyiapkan selir buat Seng Yuan? Hah? Memilih selir Seng Yuan? Aduh, sadarlah diri. Tidak, Seng Yuan adalah milikku, kata Yingzi. Dan tunggu lagi di episode 32, mungkin minggu besok, nunggu update dari sononya. See you next time again.